Halo guys, kami dari Small Group 9 dengan anggota kelompok Pandian Grete Marlin, Sarawan Song Marlin Teresia, dan Tiko Alu Hilda Silvianita. Baik, pada saat ini kami akan menjelaskan apa sih itu SWOT dan apa sih itu FISA. Simak video ini. Saya akan menjelaskan pengertian dari SWOT. SWOT ini adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Seperti artinya, SWOT ini merupakan suatu perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan peluang dan ancaman dalam suatu proyek, baik proyek yang sedang berlangsung maupun proyek yang dalam perencanaan baru. Yang berikutnya adalah Visit A. Visit A adalah sistem informasi kesehatan, arsitektur, teknologi bagi veteran. Dan Visit A ini diyakini oleh dunia sebagai HIS, yaitu Health Information System terintegrasi terbesar di dunia karena awalnya digunakan dan dikelola oleh Departemen VA Amerika Serikat sebagai alat teknologi atau informasi yang digunakan di rumah sakit veteran. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai S atau strength atau kekuatan. Yang pertama, jadi FISA ini secara luas diyakini sebagai HIS atau Health Information System yang terintegrasi terbesar di dunia. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu FISA ini bukan hanya merupakan suatu sistem seperti open source system atau OSS atau free system atau FS, tetapi berdasarkan asalnya dia ini merupakan suatu perangkat lunak yang dikembangkan oleh pemerintah dengan dirilis untuk dan tetap berada dalam domain publik. Kemudian selanjutnya FISA ini telah menunjukkan fleksibilitasnya dengan mendukung berbagai pengaturan klinis dan sistem pengiriman medis baik di dalam dan di luar fasilitas, mulai dari klinik kecil hingga pusat medis besar. Nah, rumah sakit dan klinik di banyak negara ini bergantung kepada FISA ini seperti catatan pasien, resep, hasil laboratorium, dan informasi medis lainnya. Kemudian selanjutnya ada W atau weakness atau kelemahan. Jadi di sini ada dua, yaitu yang pertama perlu ditingkatkan lagi secara lebih luas ke seluruh dunia mengenai FISA ini agar bisa digunakan oleh daerah-daerah yang terpencil. Kemudian yang kedua soal biaya. Jadi para pengadopsi ini diharuskan untuk membayar lisensi untuk sistem yang digunakan. Oke, sekarang kita datang pada opportunity. Jadi opportunity ini atau peluang. Jadi di dalam FISA ini perkembangan tren apa yang sejalan dengan organisasi kita. Jadi World FISA ini dibentuk sebagai organisasi nirlaba yang berbasis Amerika Serikat yang berkomitmen untuk perkembangan atau pengembangan dari dan penyebaran berkelanjutan dari FISA. Jadi mereka ini bertujuan untuk mengembangkan atau mendukung komunitas FISA global melalui membantu dan membuat layanan kesehatan. Dan peluang berikutnya, kesempatan apa yang dapat kita lihat? Jadi secara historis atau sejarah, menjalankan FISA ini mereka harus mengharuskan para pengadopsi untuk membayar biaya lisensi untuk sistem yang digunakannya. Jadi World FISA ini adalah proyek di mana mereka berupaya untuk mentransfer pengetahuan dan keahlian, juga membangun hubungan jangka panjang antara pengadopsi dan komunitas FISA di seluruh dunia. Oke, dan sekarang kita datang pada threats atau ancaman. Jadi apa yang dilakukan oleh pesaing organisasi. Jadi adanya organisasi lain yang menyediakan layanan ini. Mengapa? Karena World FISA juga membantu bagi yang memilih untuk mengadopsi FISA, membantu mereka untuk belajar, menginstall dan memelihara perangkat lunak.
Jadi World Visa ini mereka menyarankan para pengadopsi untuk menggunakan Visa, tapi tidak mengizinkan mereka untuk atau tidak mengizinkan pengadopsi untuk menerapkan atau mempraktekkan Visa ini. Jadi ada beberapa juga menyarankan agar Visa ini katanya menjadi ibu dari aplikasi kesehatan OSS atau FS, Open Source Software atau free software. Jadi karena ketersediaan gratis atau ketersediaan gratis dari Visa ini telah dipromosikan oleh banyak organisasi dan individu. Jadi mereka memilih untuk atau mereka menyarankan agar Visa ini menjadi ibu dari aplikasi kesehatan OSS atau FS. Jadi berikutnya, hambatan apa yang kita hadapi sekarang? Jadi secara historis mereka menjalankan Visa untuk mengharuskan para pengadopsi membayar biaya lisensi. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa mereka atau pengadopsi mereka dibantu untuk belajar, tapi mereka juga mengharuskan membayar lisensi untuk sistem yang digunakannya. Jadi para pengadopsi berpikir 2 kali untuk menggunakannya karena biaya yang sulit untuk dijangkau dan ini bisa mengurangi minat pengadopsi. Jadi itulah yang menjadi ancaman bagi Visa ini. Oke, demikian dari presentasi kami. Terima kasih.